Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, untuk pagi hari ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat olehnya sehingga kita bisa berjumpa melalui WhatsApp ya. Sekalipun di rumah Ibu minta tetap semangat, tetap ceria, dan bisa menyimak ataupun menyaksikan apa yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi PKN kita pada pagi hari ini, yakni tentang untuk kelas 8 Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya, mari kita memulai pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersemangat terlebih dahulu dengan menyanyikan sebuah lagu masih dengan tema yang sama, yakni Pancasila. Masih tahu lagunya? Tahu lagunya? Oke, yakni tentang Garuda Pancasila. Sekalipun suara ibu pales, tapi kita bernyanyi tetap semangat, oke? Nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ayo maju, 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 semangat, semangat ya. Baik, anak-anakku semua, jadi materi kita yakni tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu juga ingin kalian menyiapkan pulpen dan bukunya agar apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa kalian catat dengan seksama, dan kalian pun Ibu ingin membuka LKS-nya ya. Silahkan dibuka LKS-nya, yakni di bab pertama ada di halaman 3, 4, dan 5. Bisa kalian simak, kalian baca. Jadi Ibu ingin kalian pada pagi hari ini menyaksikan, kemudian menyimak, dan bisa kalian simpulkan nanti apa yang Ibu sampaikan. Dan nanti ada beberapa tugas yang ingin Ibu berikan ke kalian, tugas ringan. Jadi tugas yang Ibu berikan silahkan kalian catat, kalian tulis di buku. Nah setelah itu kalian simpan, kalian share ke nomor Ibu Japri. Untuk tugas berikutnya nanti Ibu ingin dikumpulkan, jadi Ibu ingin ada cross check dari Ibu nanti setelah 1 minggu kemudian. Jadi selama ada beberapa tugas yang ingin Ibu berikan, suatu saat Ibu ingin kalian memberikannya langsung kepada Ibu ataupun memberikan bukti jelas bahwa ini tugas yang telah saya kerjakan gitu. Jadi sekali lagi, kalian siapkan pulpen, bukunya, serta LKS-nya. Baiklah anak-anakku sekalian, bisa kalian perhatikan dengan seksama bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Sama-sama kita tahu bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang luar biasa, negara yang sangat bagus, yang kita bangga memiliki bangsa Indonesia. Adapun dasar negara kita yakni Pancasila, sebagaimana kita tahu, dan kalian pun lahiran Pancasila pernah Ibu jelaskan di kelas 7, yakni melalui sidang BPUPKI. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat, bisa kalian baca di LKS ya. Kemudian Pancasila juga memiliki kedudukan dan fungsinya. Jadi buat apa sih Pancasila bagi bangsa kita gitu. Jadi sekali lagi, Pancasila yang berisi 5 dasar itu, dimana panca berarti 5 dan sila adalah dasar. Jadi 5 dasar ini sangat penting, sangat berperan fundamental sekali atau penting sekali buat bangsa kita. Dan
terlebih untuk kita sebagai warga negaranya, di mana kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada beberapa poin di sini bisa kalian simak. Yang pertama adalah bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yakni sebagai kepribadian bangsa. Ya, Pancasila yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa, yang keempat sebagai cita-cita bangsa, yang kelima sebagai perjanjian luhur bangsa, yang keenam sebagai ideologi bangsa, yang ketujuh sebagai sumber-sumber hukum, kemudian yang terakhir kedudukan Pancasila, yaitu sebagai jiwa bangsa. Di sini akan Ibu jelaskan secara singkat atau ringkas saja apa fungsi-fungsi dari ataupun apa sih kedudukan dari yang tadi Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila itu digunakan ataupun dipakai untuk mengatur pemerintahan, untuk mengatur penyelenggaraan negara serta tata tertib negara. Itu. Jadi sebagai dasar tata tertib. Sama di sekolah kita pun SMP Bina Mulia punya dasar hukum, punya dasar atau landasan yang menjadi tata tertib atau aturan yang harus kita patuhi sebagai warga negara, sebagai warga sekolah. Dan untuk Pancasila kita sebagai warga negara. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian. Maksudnya adalah bahwa sebuah pribadi adalah sebuah ciri khas. Jadi mental ataupun ciri khas bangsa itu ada di Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Maksudnya adalah sebagai petunjuk arah ataupun sebagai norma bangsa kita yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita. Apa maksudnya? Yakni sebuah cita-cita adalah sebuah tujuan. Jadi yang cita-cita bangsa kita atau tujuan bangsa kita ada di Pancasila. Artinya apa? Cita-cita maksudnya tujuan yang harus ataupun hendak kita capai. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa kita. Artinya sebuah kesepakatan yang pernah kita sepakati, perjanjian sebagai dasar negara. Yang keempat yang keenam, Pancasila kedudukannya sebagai ideologi bangsa. Apa ideologi? Sebagai gagasan ataupun sebagai sebuah ide-ide. Jadi apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita laksanakan itu harus berdasarkan Pancasila. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sebagai sumber-sumber hukum. Artinya apa? Pancasila itu sebagai sumber hukum jika kita ingin membuat sebuah peraturan. Yang terakhir, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya setiap bangsa ataupun setiap warga negara harus memiliki jiwa Pancasilais yang tinggi. Jadi sekali lagi bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting sekali untuk bangsa kita Indonesia. Itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi ataupun pelajaran pada pagi hari ini. Sekali lagi kalian bisa mencatat, bisa mengulangi ataupun bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambahkan ilmu buat kalian dan kita semua. Untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan melalui WhatsApp, dan kalian pun bisa mengerjakannya di kertas ataupun di buku, dan silahkan nanti kalian foto kemudian japri ke Ibu. Kiranya hanya ini bisa Ibu sampaikan untuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Ibu kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.